Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas 4B, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang beranggotakan nama saya Evi Fatimatus Zahro, NIM 1801060041, dan rekan Saya Kiki Nurumiatun, NIM 1801060059. Ya, kali ini kami akan membahas materi tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Pembahasan yang pertama, tajrid dan tajdid. Yang pertama, tajrid. Tajrid secara bahasa berasal dari kata jarada, yujaridu, tajridan, yang bermakna asli, murni, tidak ada tambahan dan pengurangan. Tajrid bisa berarti sesuatu yang terkelupas, seperti kulit terkelupas dari pohonnya hingga menjadi bersih, melepaskan pakaian, dan semisalnya hingga tidak berpakaian, melepaskan rambut dari kulit, dan sebagainya. Tajrid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Istilah ini sepopuler tajrid sekalipun dimaksudkan adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus. Istilah ini dipopulerkan oleh Din Syamsuddin dalam bukunya Muhammadiyah untuk Semua. Sedangkan secara istilah adalah seorang mutakilim mencabut ucapannya dari perkara yang memiliki satu sifat atau lebih dengan perkara yang lain yang memiliki satu sifat atau beberapa sifat berdasarkan cara mubalahah yang jelas dan benar. Dengan kata lain, bahwa tajrid adalah mengembalikan dan memurnikan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah akidah dan ibadah kepada ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Maqbulah. Yang kedua, pengertian tajdid. Tajdid berasal dari bahasa Arab yakni jadada, yujadidu, tajdidan, yang bermakna memperbarui sesuatu sehingga menjadi baru. Dengan kata lain, tajdid berarti pembaharuan terhadap segala usaha yang telah dilakukan pada masa lampau untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan sesuai dengan tujuan yang diciptakan. Dalam hal ini, Muhammadiyah berusaha memberikan yang terbaik bagi warga Muhammadiyah secara khusus dan warga masyarakat secara umum demi terwujudnya masyarakat adil, utama, adil dan makmur yang diridhoi. Nah, untuk pembahasan berikutnya adalah model tajrid dan tajdid Muhammadiyah, yaitu memiliki 3 model. Yang pertama, konkret dan produktif. Yang kedua, bersifat terbuka. Yang ketiga, sangat fungsional dan selaras. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konkret dan produktif. Konkret dan produktif yaitu melalui amal usaha yang didirikan, hasilnya konkret dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh umat Islam, bangsa Indonesia, dan umat manusia di seluruh dunia. Suburnya amal salih di lingkungan aktivitas Muhammadiyah ditunjukkan pada komunitas Muhammadiyah, bangsa, dan kepada seluruh umat manusia di dunia dalam rangka rahmatan lil alamin. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bersifat terbuka. Tajdid Muhammadiyah bersifat terbuka. Keterbukaan adalah Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan di sekitarnya dengan amal usahanya yang dapat dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapapun seperti sekolah-sekolah, kampus, lembaga ekonomi, dan usaha atau jasa. Yang ketiga, sangat fungsional dan selaras. Tajdid sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah untuk
menghadirkan Islam sebagai agama yang berkemajuan dan juga berkebajikan yang senantiasa hadir sebagai pemecah problem yang dihadapi umat seperti masalah kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Dengan demikian, tajdid dalam bidang muamalah berbasis pada upaya dinamisasi, elaborasi berbasis pada perubahan menuju capaian prestasi yang berkualitas. Suatu hari nanti, apa yang diusahakan Muhammadiyah hendaknya tampil menjadi pusat keunggulan seperti sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi, lembaga-lembaga ekonomi. Sementara itu, tajdid dalam bidang akidah dan ibadah mahdah bukan bermakna dinamisasi, tetapi tajdid berwajah tajrid itu purifikasi atau pemurnian ajaran Islam. Artinya, masalah akidah dan ibadah mahdoh hanya mencukupkan pada apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, untuk pembahasan berikutnya adalah model tajrid dan tajdid Muhammadiyah, yaitu memiliki 3 model. Yang pertama, konkret dan produktif. Yang kedua, bersifat terbuka. Yang ketiga, sangat fungsional dan selaras. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konkret dan produktif. Konkret dan produktif yaitu melalui amal usaha yang didirikan, hasilnya konkret dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh umat Islam, bangsa Indonesia, dan umat manusia di seluruh dunia. Suburnya amal salih di lingkungan aktivitas Muhammadiyah ditunjukkan pada komunitas Muhammadiyah, bangsa, dan kepada seluruh umat manusia di dunia dalam rangka rahmatan lil alamin. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bersifat terbuka. Tajdid Muhammadiyah bersifat terbuka. Keterbukaan adalah Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan di sekitarnya dengan amal usahanya yang dapat dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapapun seperti sekolah-sekolah, kampus, lembaga ekonomi, dan usaha atau jasa. Yang ketiga, sangat fungsional dan selaras. Tajdid sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah untuk menghadirkan Islam sebagai agama yang berkemajuan dan juga berkebajikan yang senantiasa hadir sebagai pemecah problem yang dihadapi umat seperti masalah kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Dengan demikian, tajdid dalam bidang muamalah berbasis pada upaya dinamisasi, elaborasi berbasis pada perubahan menuju capaian prestasi yang berkualitas. Suatu hari nanti, apa yang diusahakan Muhammadiyah hendaknya tampil menjadi pusat keunggulan seperti sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi, lembaga-lembaga ekonomi. Sementara itu, tajdid dalam bidang akidah dan ibadah mahdah bukan bermakna dinamisasi, tetapi tajdid berwajah tajrid itu purifikasi atau pemurnian ajaran Islam. Artinya, masalah akidah dan ibadah mahdoh hanya mencukupkan pada apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Untuk berikutnya yaitu model gerakan keagamaan Muhammadiyah. Ada 3 model. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam. Yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid atau reformasi. Yang pertama yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Persyarikatan Muhammadiyah dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai hasil konkret dari telaah dan pendalaman beliau terhadap Al-Quran. Faktor inilah yang sebenarnya menjadi faktor yang paling utama
yang mendorong berdirinya Muhammadiyah. Dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah, jelaslah bahwa sesungguhnya kelahiran Muhammadiyah itu tidak lain karena diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Quran. Dan apa yang digerakkan oleh Muhammadiyah tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan yang real dan konkret. Segala yang dilakukan oleh Muhammadiyah, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kemasyarakatan, kerumah tangga, perekonomian, dan sebagainya, tak dapat dilepaskan dari ajaran-ajaran Islam. Tegasnya, gerakan Muhammadiyah hendak berusaha untuk menampilkan wajah Islam dalam wujud yang real, konkret, dan nyata, yang dapat dihayati, dirasakan, dan dinikmati oleh umat sebagai rahmatan lil alamin. Untuk yang kedua, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam bersifat amar ma'ruf nahi mungkar. Hal ini berdasarkan Quran Surat Ali Imran ayat 104. Sebagai faktor utama yang mendorong berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah itu kan berasal dari ayat-ayat Al-Quran, yaitu terutama pada surat Ali Imran ayat 104. Berdasarkan pada ayat inilah, Muhammadiyah meletakkan khitah atau strategi dasar perjuangannya, yaitu dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, dengan masyarakat sebagai medan atau kancah perjuangannya. Muhammadiyah berkiprah di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia dengan membangun berbagai amal usaha yang benar-benar dapat menyentuh hajat orang banyak, semacam berbagai ragam lembaga pendidikan dari sejak anak-anak hingga perguruan tinggi, membangun sekian banyak rumah sakit, panti-panti asuhan, dan sebagainya. Seluruh amal usaha Muhammadiyah seperti itu tidak lain merupakan prestasi atau perwujudan dakwah Islamnya. Yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid atau reformasi. Ciri ketiga yang melekat pada Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai gerakan tajdid atau gerakan reformasi. Makna tajdid dari segi bahasa berarti pembaharuan, dan dari segi istilah, tajdid memiliki dua arti, yakni pemurnian dan peningkatan, pengembangan, modernisasi, dan yang semakna dengannya. Untuk melaksanakan tajdid dalam kedua pengertian di atas, khususnya pada pengertian kedua, yaitu tajdid dalam arti pembaharuan, diperlukan aktualisasi pikiran yang cerdas dan fitri, serta akal budi yang bersih yang dijiwai oleh ajaran Islam. Bagi Muhammadiyah, diyakini bahwa tajdid merupakan salah satu watak dari ajaran Islam. Sifat tajdid pada gerakan Muhammadiyah di samping berupaya memurnikan ajaran Islam dari berbagai kotoran yang menempel pada tubuhnya, juga termasuk upaya Muhammadiyah melakukan berbagai pembaharuan cara-cara pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat, semacam penyantunan terhadap fakir miskin dan anak yatim, cara pengelolaan rumah sakit, pelaksanaan sholat Id, dan pelaksanaan makna gerakan keagamaan Muhammadiyah. Yang pertama yaitu Muhammadiyah merupakan organisasi pergerakan. Muhammadiyah merupakan organisasi pergerakan. Kader Muhammadiyah dituntut untuk selalu bergerak dalam menyebar syariat Islam yang terinspirasi dari Quran Surat Ali Imran ayat 104. Muhammadiyah bukanlah gerakan sosial keagamaan yang biasa, tetapi sebagai gerakan Islam, pergerakan organisasi terkait erat dengan perkembangan agama Islam di Nusantara. Tidak hanya bergerak, karena setiap dakwah yang disampaikan dan disebarkan harus berdasarkan bingkai petunjuk ajaran agama Islam. Islam tidak terbangun sebagai asas formal atau teks, tetapi menjiwai, melandasi, mendasari, mengkerangkai, mempengaruhi, menggerakkan, dan menjadi pusat orientasi dan tujuan. Tidak sekedar mengislam KTP, menjadikannya slogan dan simbolik belaka, tetapi menjadikannya jalan dan ruh kehidupan. Untuk makna gerakan keagamaan yang kedua adalah
Muhammadiyah bertujuan untuk mencetak umat terbaik atau umat yang unggul. Di sisi lain, Muhammadiyah itu memiliki makna untuk mencetak umat terbaik atau umat yang unggul, sebagaimana pokok pikiran keenam Anggaran Dasar Muhammadiyah. Disebutkan bahwa organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya. Pembahasan berikutnya adalah gerakan Tajdid pada 100 tahun kedua. Tantangan yang dihadapi oleh Muhammadiyah pada 100 tahun pertama dan 100 tahun kedua itu pasti berbeda. Belajar dari gerakan Tajdid untuk menghadapi 100 tahun pada pada 100 tahun kedua, Muhammadiyah memiliki 3 gerakan tajdid. Yang pertama adalah meninjau ulang paradigma yang selama ini dipegang. Yang kedua, diharapkan mampu melangkah dengan pandangan dan strategi yang lebih tepat sasaran dan mencapai keberhasilan dalam mewujudkan visi dan tujuannya. Yang ketiga, Muhammadiyah dituntut untuk terus berkiprah dengan inovatif. Nah, langkah yang pertama, Muhammadiyah itu meninjau ulang paradigma yang selama ini dipegang. Hal ini merupakan suatu keharusan. Misalnya, sikap Muhammadiyah terhadap persoalan budaya lebih bersifat monolitik. Kecenderungan ini bisa dilihat dari identitas yang melekat dalam Muhammadiyah, yakni gerakan Islam yang murni, di samping sebagai gerakan modernisme. Untuk langkah berikutnya, Muhammadiyah itu diharapkan mampu melangkah dengan pandangan dan strategi yang lebih tepat sasaran dan mencapai keberhasilan dalam mewujudkan visi dan tujuannya. Hal ini baik tujuan jangka menengah dan jangka panjang, maupun tujuan ideal, yakni terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk mencapai tujuan ideal ini, diperlukan transformasi baru dalam aktualisasi gerakannya di berbagai bidang kehidupan. Disinilah pentingnya aktualisasi ideologi modernisme reformasi Islam dalam gerakan dakwah dan tajdid gelombang kedua yang diperlukan Muhammadiyah. Melalui potensi dan modal sebagai gerakan pencerahan, Muhammadiyah diharapkan terus berkiprah untuk pencerahan dan kemajuan bangsa, serta mampu menjadikan gerakan Islam kosmopolitan yang membawa Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Langkah berikutnya yaitu Muhammadiyah dituntut untuk terus berkiprah dengan inovatif. Dengan demikian, transformasi dakwah dan tajdid, yakni melakukan perubahan-perubahan pandangan dan strategi dakwah dan tajdid lebih mendasar sebagai alternatif. Pembahasan berikutnya adalah gerakan tajdid pada 100 tahun kedua. Tantangan yang dihadapi oleh Muhammadiyah pada 100 tahun pertama dan 100 tahun kedua itu pasti berbeda. Belajar dari gerakan tajdid untuk menghadapi 100 tahun pada 100 tahun kedua, Muhammadiyah memiliki 3 gerakan tajdid. Yang pertama adalah meninjau ulang paradigma yang selama ini dipegang. Yang kedua, diharapkan mampu melangkah dengan pandangan dan strategi yang lebih tepat sasaran dan mencapai keberhasilan dalam mewujudkan visi dan tujuannya. Yang ketiga, Muhammadiyah dituntut untuk terus berkiprah dengan inovatif. Nah, langkah yang pertama, Muhammadiyah itu meninjau ulang paradigma yang selama ini dipegang. Hal ini merupakan suatu keharusan. Misalnya, sikap Muhammadiyah terhadap persoalan budaya lebih bersifat monolitik. Kecenderungan ini bisa dilihat dari identitas yang melekat dalam Muhammadiyah, yakni gerakan Islam yang murni, di samping sebagai gerakan modernisme. Untuk langkah berikutnya, Muhammadiyah itu diharapkan mampu melangkah dengan pandangan dan strategi yang lebih tepat sasaran dan mencapai keberhasilan dalam mewujudkan visi dan tujuannya. Hal ini baik tujuan jangka menengah dan jangka panjang, maupun tujuan ideal, yakni terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk mencapai tujuan ideal ini, diperlukan transformasi baru dalam aktualisasi gerakannya di berbagai bidang kehidupan.
Disinilah pentingnya aktualisasi ideologi modernisme reformasi Islam dalam gerakan dakwah dan tajdid gelombang kedua yang diperlukan Muhammadiyah. Melalui potensi dan modal sebagai gerakan pencerahan, Muhammadiyah diharapkan terus berkiprah untuk pencerahan dan kemajuan bangsa, serta mampu menjadikan gerakan Islam kosmopolitan yang membawa Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Langkah berikutnya yaitu Muhammadiyah dituntut untuk terus berkiprah dengan inovatif. Dengan demikian, transformasi dakwah dan tajdid, yakni melakukan perubahan-perubahan pandangan dan strategi dakwah dan tajdid lebih mendasar sebagai alternatif. Sekian pembahasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.